Baci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah naga yang menjadi salam semoga masuk surga. Hari ini saya akan mempraktikkan teori-teori mengenai opening, closing tentang presentasi yang baik dan benar itu seperti apa. Ya, kita langsung praktek. Oh iya, sebelumnya yang belum klik subscribe, silakan kalian klik subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk orang banyak. Dan yang belum berkunjung ke channel YouTube gue ini tentang opening dan closing presentasi, silakan kalian bisa klik link berikut ini. Ya, kita langsung mulai ya, opening presentasi, inti sampai penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah naga yang menjawab salam semoga masuk surga. Hari kemarin hari Selasa, bukan saatnya berlatih salsa, bukan juga untuk berdansa. Hari ini kita akan membahas mengenai puasa. Kemudian selanjutnya kita kondisikan dulu audiens, seperti ini contohnya. Nah, parasut ini bisa terbang jika dalam kondisi apa? Terbuka. Ya, sama seperti hati dan pikiran kita, hanya dapat berfungsi pada saat terbuka. Jadi saya minta tolong buka hatimu, buka pikiran kalian agar bisa menerima ilmu pada hari ini. Ini contohnya audiensnya anak-anak SMP ya guys. Nah, temanya puasa Ramadan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang puasa Ramadan. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini relevansi atau pentingnya mereka mengetahui dan mempelajari materi ini. Yang pertama, nanti ketika murid memperhatikan materi puasa, maka mereka akan mengetahui pengertian puasa, mengetahui strategi puasa di bulan suci Ramadan, mengetahui keutamaan puasa di bulan suci Ramadan. Table of content di sini yang pertama ada pengertian, kita akan bahas mengenai pengertian. Yang kedua strategi, dan yang ketiga mengenai keutamaan puasa Ramadan. Nah, coba ada yang tahu pengertian puasa? Ya, Nak Chandra tahu pengertian puasa? Menahan diri. Oke, betul. Menahan diri dari apa? Dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Nah, selanjutnya, kenapa kita melaksanakan puasa Ramadan? Siapa yang memerintahkan? Tentu Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini silahkan dilihat Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nak Chandra, silakan baca terjemahnya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, ada juga nyanyiannya ya anak-anak. Kalau kita ke anak SMP yang baru masuk ya, kelas 7, ini cocok ada nyanyiannya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagai petunjuk bagi manusia antara yang hak dan yang batil. Ya, oke, selanjutnya bagaimana strategi di bulan suci Ramadan agar kita bisa sukses meraih Ramadan penuh berkah? Nah, strategi bulan Ramadan. Yang pertama, ini saya singkat menjadi 4M. Bukan menggunakan masker, mencuci tangan, bukan protokol ya, bukan protokol kesehatan, tapi 4M di sini kita dianjurkan untuk makan dan mengakhirkan sahur. Kenapa? Kenapa? Coba kalian bayangkan kalau kita sahur pukul 12 malam, maka pagi-pagi perut kita akan kukurubuk. Bahasa Jermannya kukurubuk itu lapar, akan terasa lapar. Maka kita bisa sahur diakhirkan ya sebelum subuh, misalnya jam 3:30. Kemudian yang M yang kedua, memberi makanan untuk orang yang berpuasa.
Ada hadis yang mengatakan barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang akan berbuka puasa, maka ia akan meraih pahala yang sama dengan orang tersebut. Mau tidak? Bayangkan kalau 1 orang, kalau 3 orang, kalau 10 orang kita memberikan makan kepada yang berbuka puasa, maka kita akan meraih pahala yang sama. Semakin banyak pula pahala yang akan kita dapatkan. Kemudian M yang ketiga, memperbanyak sedekah. Kalian tahu di bulan suci Ramadan itu adalah bulan penuh ampunan dan juga pahala mengalir dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk kita perbanyak sedekah di bulan suci Ramadan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah memperbanyak membaca dan mempelajari Al-Qur'an, ya. Jadi bagaimana caranya agar 1 bulan penuh selama bulan suci Ramadan itu kita bisa kita bisa khatam Al-Qur'an. Bisa lihat di sini. Ini. Nah, poin yang terakhir ini. Nah, ini strateginya. 1 Al-Qur'an terdiri dari 30 juz. Nah, 1 juz itu terdiri dari 10 lembar. Maka dari itu, agar kita bisa menghatamkan Al-Qur'an selama 30 hari, 1 hari kita harus selesai 1 juz yang terdiri dari 10 lembar. Ini kita bisa bagi-bagi di 5 waktu sholat. Misalnya setelah sholat subuh 2 lembar, sampai isya 2 lembar, sampai mencapai 10 lembar dalam 1 hari alias 1 juz sehari. Sehingga dalam waktu 30 hari kita dapat menghatamkan Al-Qur'an sebanyak 30 juz. Bagaimana? Selamat mencoba ya. Selanjutnya, mengapa Allah memerintahkan kita untuk berpuasa? Coba, kira-kira kenapa sih? Yang pertama, puasa dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan, ya. Yang kedua, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, karena kita bisa merasakan kita bisa merasakan laparnya mereka yang tidak bisa makan secukupnya seperti kita. Kemudian yang ketiga, melatih kedisiplinan dan mendidik kesabaran, karena kita harus menahan puasa dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Dan yang terakhir adalah memiliki sifat ihsan. Apa itu sifat ihsan? Ada yang tahu? Sifat ihsan itu adalah selalu merasa dirinya dilihat oleh Allah. Nah, ketika kita memiliki sifat ihsan ini, maka ketika kita berpuasa, kita akan berbuat jujur, ya. Jujur, kita tidak makan, tidak minum ketika berpuasa dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, ada seorang dokter yang bernama Ferry Ferana Handayani. Beliau adalah seorang dokter, berkata ternyata puasa itu bisa bermanfaat bagi kondisi kesehatan tubuh. Bahkan puasa disinyalir dapat memberi dampak baik secara psikis juga. Oke, jadi bagaimana Nak Chandra? Tadi Ibu telah menjelaskan materi apa saja atau kesimpulan apa yang kamu dapatkan, ilmu apa yang kamu dapatkan tentang yang telah Ibu bahas pada hari ini. Ayo silakan. Ayo apa? Wah, nampaknya Nak Chandra malu-malu ya, malu-malu kucing ya, kucing-kucing mau. Ya, jadi hari ini kita telah selesai membahas mengenai strategi jitu agar kita bisa sukses meraih pahala penuh berkah di bulan suci Ramadan. Akhir kata dari saya, dapat cacian jangan sampai dong. Jangan juga tepuk jidat. Raihlah pahala di bulan suci Ramadan untuk bekal di negeri akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi pemaparan presentasi dari mulai opening, inti, sampai penutup. Ya, ada teknik pantun, review, kesimpulan, dan yang lainnya. Selamat mempraktikannya. Saya Wani Agustin yang manis, yang selalu tampak optimis. Sampai jumpa di video berikutnya yang bombastis. Dadah!